Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ibu Lastri Paputungan. Kali ini kita akan belajar matematika materi kekongruenan dan kesebangunan. Baiklah adik-adik siswa, sebelum mulai belajar jangan lupa berdoa dulu, terutama berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari COVID-19 sekarang ini. Adik-adik siswa, jangan lupa juga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah, Ibu akan segera menjelaskan tentang materi kekongruenan dan kesebangunan. Nah, adik-adik, materi kekongruenan dan kesebangunan. Kekongruenan itu kata dasarnya adalah kongruen dan kesebangunan itu kata dasarnya adalah sebangun. Jadi definisi secara umum kongruen dan sebangun yaitu suatu bangun datar dikatakan kongruen apabila bentuknya sama dan ukurannya sama. Tapi suatu bangun datar dikatakan sebangun apabila bentuknya sama dan ukurannya berbeda. Coba perhatikan adik-adik, secara kasat mata bisa kita tentukan bahwa bentuknya sama dan ukurannya sama. Perhatikan persegi panjang ini, gambar persegi panjang ini. Secara kasat mata kita bisa lihat bahwa bentuknya sama dan ukurannya sama. Maka bangun datar persegi panjang ini disebut kongruen. Jadi bentuknya ini adalah sama, bentuk sama, ukuran sama, itu adalah kongruen. Jadi ini kita sebut ini adalah bangun datar yang kongruen. Kemudian yang kedua, perhatikan ada dua segitiga. Ada dua segitiga. Ini segitiga bentuknya sama, tapi ukurannya jelas-jelas kita lihat berbeda. Ini dan ini beda kan? Ini yang besar, ini yang kecil, tapi bentuknya sama. Ini kita katakan bangun datar yang sebangun. Ini kita katakan bangun datar yang sebangun. Kemudian ada gambar yang ketiga. Kita lihat bahwa di gambar ini ada segitiga dan persegi panjang. Jelas-jelas tidak sama. Segitiga dan persegi panjang ini jelas-jelas berbeda. Berarti ini kita tidak bisa katakan dia kongruen atau sebangun. Ini syarat kongruen yaitu 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi untuk segitiga dikatakan kongruen jika sisi kali sisi kali sisi ini sama, atau sisi sudut sisi, sudut sisi sudut, atau sudut sisi. Nah, untuk yang syarat sebangun, yang satu, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian seban. Jadi kita langsung ke contoh soal ya adik-adik. Perhatikan contoh soal yang pertama. Nah, ini contoh soal nomor 1. Jadi coba perhatikan kedua segitiga di sini. Diketahui segitiga PQR, segitiga PQR, ini segitiga PQR ini kongruen atau sama dengan segitiga STU, segitiga S, ini sama segitiga STU. Tentukan
tentukan panjang TU. Tentukan panjang TU. Ini ada ini. Ini coba perhatikan segitiga yang ada ini. Jadi ini segitiga PQR dengan segitiga STU. Ditanyakan ini panjang TU berapa. Jadi kita ingat kembali adik-adik, syarat kongruen itu adalah sudutnya sama besar dan sisinya sama panjang. Jadi kongruen itu sudut sama besar, sudutnya sama besar dan sisinya sama panjang. Jadi sudut-sudutnya sama besar dan sisi-sisinya sama panjang. Ini syarat kongruen. Jadi kita perhatikan pada gambar ini, sudutnya sudah sama besar, berarti sudut sudah memenuhi sifat kongruen. Sudutnya memenuhi sifat kongruen berarti. Kemudian sisinya, kita perhatikan sisinya sama panjang. Ini segitiga PQR ini kongruen dengan segitiga STU. Sisi-sisinya sama panjang. Berarti ini TU ini sama dengan PQ. TU sama dengan PQ. Jadi di sini kita lihat PQ-nya, panjang PQ adalah 6 cm. Berarti panjang TU, jadi karena panjang PQ sama dengan 6 cm, maka panjang TU juga sama dengan 6 cm. Ini dari gambar ini adik-adik. Jadi panjang PQ sama dengan 6 cm. Ditanyakan panjang TU. Ini sisi-sisinya sama panjang, berarti karena TU ini sama dengan PQ berarti panjang TU juga 6 cm. Jadi di sini juga adalah 6 cm. Berikut kita akan masuk pada contoh yang kedua. Contoh kedua, perhatikan persegi panjang ABCD dan PQRS. Pertanyaannya adalah, apakah persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS? Coba perhatikan adik-adik, di sini kita sudah beri di sini panjang AB adalah 12 cm, panjang PQ 6 cm, panjang QR 4 cm, sedangkan panjang BC 8 cm. Syarat sebangun, adik-adik masih ingat? Syarat sebangun adalah sudut-sudutnya sama. Syarat sebangun itu sudut-sudutnya sama. Sudutnya sama. Perhatikan sudut-sudut yang ada di sini. Ini di sini berarti siku-siku. Semuanya ini sudut siku-siku sama-sama sudut siku-siku. Di sini juga karena ini persegi panjang, maka sudut-sudutnya semua. Sudut siku-siku adalah 90 derajat. Berarti sudut-sudutnya ini semuanya sama-sama 90 derajat. Ini sudah memenuhi syarat sebangun. Jadi memenuhi syarat sebangun. Ini. Nah, perhatikan sudut A ini. Sudut A sama dengan sudut P.
sudut A sama dengan sudut P. Ini sama dengan 90 derajat. Sudut B sama dengan sudut Q sama dengan 90 derajat. Ini dari gambar ini kita perhatikan. Kemudian sudut C ini sama dengan sudut C sama dengan sudut R sama dengan 90 derajat. Sudut D ini sudut D sama dengan sudut S sama dengan 90 derajat. Makanya ini sudah memenuhi salah satu syarat sebangun. Kemudian syarat yang kedua adalah sisi-sisinya sebanding. Coba kita perhatikan sisi-sisinya apakah sebanding. Jadi ini syarat kedua, sisinya sebanding. Kita perhatikan di sini apakah sisi-sisinya sebanding. Ini AB dan PQ. AB sebanding dengan PQ. Jadi AB per PQ banding PQ ini sama dengan AB, panjang AB adalah 12 cm per panjang PQ 6 cm. Jadi panjang PQ 6 cm berarti 12 per 6. Ini sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2, 6 dibagi 6 sama dengan 1, atau bisa kita tulis 2 banding 1. Nah, kemudian kita lihat lagi panjang BC. Panjang BC itu sama dengan atau sebanding dengan panjang QR. Jadi panjang BC per QR ini sama dengan BC-nya berapa? 8. BC-nya 8 cm. 8 per QR-nya adalah 4 cm per 4. Ini sama dengan, kita sederhanakan, 8 bagi 4 2, 4 bagi 4 1. Jadi sama dengan 2 banding 1. Kemudian berikut DC atau ini panjang DC atau CD per RS atau SR. Jadi panjang CD per RS. Panjang CD per RS. Panjang CD ini berapa adik-adik? Ini sama dengan ini. Panjang AB berarti 12 per ini juga 6. PQ dan SR ini sama berarti per 6. Ini sama dengan 2 banding 1. 2 per 1 atau 2 banding 1. Kemudian panjang AD. Panjang AD per panjang PS. Ini nih. Panjang PS. Ini sama dengan, ini sama ya panjangnya lagi adik-adik. Ini BC ini sama dengan ini. Jadi panjangnya adalah 8 cm per 4 cm. Berarti 8 per 4. Ini sama dengan 2 per 1. Sama dengan 2 banding 1. Jadi di sini adik-adik
kita lihat bahwa semuanya sebanding, sudut-sudutnya sama dan sisi-sisinya sebanding. Maka kesimpulannya adalah jadi persegi panjang ABCD, persegi panjang ABCD itu sebangun dengan persegi panjang PQRS. Nah, itulah adik-adik penjelasan dari Ibu, semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Jadi adik-adik siswa, jika ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, bisa tanyakan langsung kepada Ibu lewat WA grup. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kita semua sehat selalu. Ibu ingatkan kembali jangan lupa 3M. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.